Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di museum The Interlion Rhythm Museum of the Prophet Biography. Saya ada di museum Madinah sekarang. Museum dan sejarah di kota Madinah ada di sini. Saya masuk langsung ke dalam bersama para petugas haji tahun 2026. Tepatnya di bagian MCH. Jadi tahun ini, tahun 2026 ini saya melayani atau antar jemput berkhidmat kepada para petugas jamaah haji di bagian MCH. MCH ini bagian sama halnya dengan bagian media, yaitu bagian para wartawan-wartawan yang ada. Yuk kita simak apa saja yang ada di dalamnya. Masya Allah ini para Amir, Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin ada di sini semua. Ini ada sekarang saya ada di museum ya, di Museum Madinah. Masya Allah luar biasa nih, beserta para petugas jamaah haji yang bagian media, bagian para wartawan berkumpul di sini semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini keadaan yang ada di dalamnya untuk Museum Madinah. Atau Liga Muslim Dunia. Saya Muhammad Az-Zahabi akan menemani perjalanan Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akan menelusuri beberapa tentang kehidupan, akan mempelajari bersama tentang berbagai macam sisi kehidupan Nabi Muhammad di ruangan berikutnya. Selama kita akan 30 menit ke depan kita akan berjalan bersama. Silakan. Kita diajak ke dalam untuk melihat-lihat bagaimana museum di Madinah ini. Keadaan di dalamnya. Masya Allah, marah kuis. Marah masya. Awal marah naji. Ana mungkin mina. Salah sana. Lakin awal marah alhin. Rujua, masya Allah. Dunia bola dunia, masya Allah. Ini ke dalam keadaan dalamnya. Bagaimana kita mengenalkan para nabi dan rasul yang terbaik. Kita lihat di layar ada berbagai macam informasi penting, misalkan tempat diutusnya, bahasa yang digunakan, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan mereka kita kenal dari Nabi dan ulul azmi. Artinya kita akan mulai misalkan kami contoh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diutusnya di negeri Irak bagian selatan. Beliau berbicara dalam bahasa Suryani. Di antara mukjizatnya adalah Allah selamatkan beliau dari banjir bandang. Beliau pernah bekerja sebagai penggembala kambing dan beliau dijuluki sebagai Adam yang kedua. Berikutnya ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus di negeri Irak. Beliau berbicara dalam bahasa Suryani. Di antara mukjizatnya Allah selamatkan beliau dari kobaran api. Beliau pernah bekerja sebagai penggembala kambing dan juga konstruksi bangunan. Karena Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah. Ini dia sekilas tentang Nabi dan Rasulullah azmi. Berikutnya mari kita lihat di sebelah sini kami memiliki juga pohon Fi'abiyah. Kita mengenal bahwasanya Nabi dan Rasul itu ada sangat banyak sekali. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya berapa ribu? Hanya 25 saja. Kita akan lihat misalkan kita bercontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka tampilkan semua informasi penting berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diutus di negeri Mesir. Beliau berbicara dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bukan ya, bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Berikutnya beliau juga pernah bekerja sebagai penggembala kambing dan juga sebagai menteri. Dari mana kita mengetahui ini? Tentu semuanya harus ada asasnya, dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Rasulullah pernah bersabda yang artinya tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan mereka semua pernah bekerja sebagai penggembala kambing. Tentang Nabi Yusuf sebagai menteri, kali ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 54 sampai ayat 56. Dan semua konten, semua informasi yang ada di museum ini semuanya berasaskan dari Al-Quran dan hadis.
Masya Allah. Ya, alhamdulillah di layar-layar ini semuanya alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Di antara juga ada dalam bahasa Indonesia. Kita akan mengenal berdekat bagaimana dengan penampilan fisik Rasulullah SAW dan semuanya berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang sahih. Kita akan mulai dari warna kulitnya. Rasulullah SAW memiliki kulit berwarna putih kemerah-merahan. Saat Rasul khutbah atau sedang marah, maka akan tampak kemerah-merahan di pipinya. Beliau memiliki postur tubuh yang bagus, tubuhnya tidak gemuk dan tidak kurus, beliau tidak pendek dan tidak terlalu tinggi, tubuhnya sedang, ideal, proporsional. Beliau memiliki kepala yang besar, rambutnya sangat lebat. Rambut beliau berwarna hitam pekat, rambut beliau bergelombang, artinya tidak lurus dan tidak ikal atau tidak keriting. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai ke telinganya, terkadang rambut yang menyentuh bahunya atau pundaknya. Beliau memiliki janggut yang lebat berwarna hitam. Beliau juga memiliki uban. Berapa jumlah ubannya Rasulullah itu kira-kira? Tidak, ada lagi penawaran lain. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau manusia biasa seperti kita 60 tahun biasanya banyak atau sedikit ubannya? Banyak atau penuh. Namun tidak berlaku dengan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW usia 63 tahun, para sahabat mencoba untuk menghitung jumlah ubannya Rasulullah. Mereka dapati jumlahnya tidak sampai 20 helai. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang disebutkan, jumlahnya sekitar 17 atau 18 helai saja. Dan masih banyak lainnya yang besar, pupil mata di tengah berwarna hitam pekat, bulu matanya lentik dan panjang, alisnya hampir terhubung di antara keduanya. Beliau juga memiliki hidung yang mancung, mulut yang besar, dan terdapat tanda kenabian, stempel kenabian yang terdapat di pundaknya, di sini kurang lebih sebesar telur burung merpati. Sudah memiliki tapak tangan yang lebih lembut, lebih halus, lebih berserakan keringatnya. Ya, kita akan lebih mendekat. Kalau Bapak Ibu rahmati Allah, semuanya boleh mendengar ke miniatur yang ada agar tidak mengatakannya dan mendapat pihak. Kita akan mempelajari bersama bagaimana kondisi mata bekasi masa Rasulullah SAW. Kita akan mempelajari bersama di sini. Silakan Bapak Ibu rahmati Allah, saya akan nyalakan lampu seperti ini. Sudah tampak semua lampunya menyala Bapak Ibu di tengah? Iya. Baik, itulah Ka'bahnya. Kita akan mulai dari sekitar Ka'bah. Ada Hijr Ismail. Masya Allah. Kemudian ada Maqam Ibrahim, ada di sebelah sini Maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim dan tempat berdirinya, berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun atau membina Ka'bah. Ada juga sumur Zamzam Bapak Ibu dekat dengan Hajar Aswad, di sana ada sumur Zamzam. Ya, sumur Zamzam hari ini sudah tidak tampak lagi, sudah menjadi area tawaf. Bagi Bapak yang juga menamakan ibadah haji atau tahun 90 tahun 2000, dulu ada basementnya, ada tangganya, boleh turun ke bawah. Berikutnya bab Bani Syaibah, pintu Bani Syaibah. Dari pintunya biasa Rasulullah memasuki Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Hari ini dikenal dengan nama Babus Salam, Bukit Sofa tempat kita memulai sa'i Bapak Ibu. Jika di sana sofa maka di mana marwahnya Bapak Ibu? Boleh ditunjuk kira-kira? Sebelahnya mana Pak? Ya, mohon maaf sepertinya belum ada yang menunjuknya. Marwahnya ada di depannya Bapak persis. Bapak mohon maaf, sebelah sini Pak ya. Cukup jauh Pak ya. Sofa marwah ya. Jarak dari sofa ke marwah kurang lebih sekitar 400 meter. Kurang lebih sekitar 400 meter. Kita akan lihat ada apa saja di antara sofa dan marwah. Dekat bukit sofa ada Darul Arqam di sana. Di sana Rasulullah mengajarkan agama Islam kepada para sahabatnya. Ya, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Berikutnya juga rumahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sana tempat dilahirkannya Rasulullah SAW. Di rumah ayahnya. Sebagian menyebutkan hari ini menjadi maktabah perpustakaan. Berikutnya ada juga rumahnya Khadijah. Di sini Rasul tinggal bersama istrinya yang bernama Khadijah, dekat Bukit Marwah. Ada juga Darun Nadwah di sana, dekat dengan Hijr Ismail. Di sana tempat berkumpulnya para pembesar musyrikin Quraisy untuk bermusyawarah, untuk meeting. Termasuk rencana pembunuhan terhadap Rasul mereka musyawarahkan dari Darun Nadwah. Ada juga di ujung sana rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sana Rasulullah memulai perjalanan hijrahnya ke kota Madinah. Lebih banyak pohon kurmanya ya. Lebih hijau betul sekali. Ya, Rasul bersabda sebelum hijrah, telah ditampakkan tempat hijrah kita suatu daerah banyak pohon kurmanya, yaitu adalah kota Madinah.
Kita akan lihat ini adalah miniatur pusat kota Madinah, city center kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Ini adalah Masjid Nabawinya di masa Rasulullah SAW. Luasnya saat itu sekitar 1050 meter persegi. Ini adalah komplek perumahan Ummahatul Mukminin, rumah daripada istri-istri Rasulullah SAW. Dan ini adalah rumahnya Aisyah, tempat dikuburkan Rasulullah SAW. Atau hari ini sudah ada tandanya kubah berwarna hijau. Berikutnya perumahan para sahabat, kita lihat ada rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya 2 rumah, ada juga di sini dekat dengan pintu masjid. Atau hari ini posisi ada di pintu nomor 2, Bab As-Siddiq, pintu Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga rumahnya Umar bin Khattab. Kemudian ada juga rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, rumahnya sangat besar, beliau saudagar yang kaya raya. Ada juga rumahnya Ali bin Abi Thalib yang terletak di antara perumahan istri-istri Rasul. Dekat dengan bapak atau ibu di sebelah sana adalah pekuburan Baqi', tempat dikuburkannya 10.000 sahabat, termasuk istri-istri Rasul, semuanya dikuburkan di sana, kecuali Khadijah dan Maimunah. Dan hari ini semua jamaah yang wafat di Madinah, yang kita sholatkan bersama di Masjid Nabawi, semuanya dikuburkan di pekuburan Baqi'. Terakhir, itulah Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah tempat dipilihnya, dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, berseberangan dengan pintu nomor 326 atau dengan hotel Movenpick. Semuanya hari ini sudah masuk dalam area Masjid Nabawi, kecuali pekuburan Baqi'. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti keluar dari museum ini, kemudian masuk dalam pagar atau halaman Masjid Nabawi, seolah-olah Anda sedang berada di dalam pusat kota Madinah, city center kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Tentang ensiklopedia kehidupan Rasulullah SAW, makanannya, perabotannya. Namun kita akan melihat lebih jelas bagaimana gambaran daripada perabotan yang pernah digunakan oleh Rasulullah. Silakan di ruangan berikutnya, silakan Bapak. Ya, di ruangan ini kami menampilkan berbagai macam gambaran dari perabotan yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya tentu kami temukan dari riwayat-riwayat yang sahih, dan dengan teknologi terkini kami tampilkan yang dijual seperti misalkan al-girbal, ini ada ayatannya atau penapisnya, ya. Ada baju besinya berperang, ada tempat lainnya untuk menimba air, ya. Kemudian ada juga pelana unta, ya, pelana unta. Topi besi yang akan berperang, ini semua rantai besi yang melindungi bagian bawahnya, bagian pipinya Rasul. Al-Qirab, ini adalah tas untuk meletakkan senjata, Mut, macam takaran, kita sering mendengar Rasul berwudu dengan 1 mut air, ya. Zakat fitrah 4 mut beras, bentuknya seperti ini. 4 celak mata, al-muqullah. Kemudian ini ada al-midra' Bapak Ibu, kira-kira apa yang al-midra' Bapak Ibu? Rasul tidak makan mie ayam Bapak, ya. Dan lain sebagainya, kita akan lihat juga ada tempat masaknya, perisainya, kemudian anak panahnya, ya, kemudian ada katrolnya untuk timba air di sumur, tongkat yang digunakan untuk berjalan, dan juga terdapat cangkul serta lampu minyaknya. Untuk Bapak dan Ibu di bagian sebelah sini yang layar berwarna putih, kami persilakan Bapak Ibu untuk interaksi langsung dengan layarnya. Bisa tekan 360 dan diputarkan. Silakan Bapak Ibu. Layarnya berwarna putih, silakan boleh ditekan 360 360. 360 Pak, di view diklik lah. Yang di bawah. View 360. Afudali, Masya Allah, Afudali. Ini model. Semua para media. Silakan boleh istirahat Bapak Ibu. Tidak, mohon maaf, tidak ada popcornnya, ya. Ini apa? Oh, nggak boleh popcorn ya, tidak ada di sini Pak. Kita nonton apa ini? Kita akan nonton bagaimana Rihlatul Islam atau perjalanan agama Islam, ya. Selamat menyaksikan.
perjalanan Islam antara Mekah dan Madinah. Mekah yang dimuliakan. Di tempat ini, Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail alaihi wassalam dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tahun demi tahun terlewati, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Antara Syam dan Yaman, pasar Ukats terisi dengan berbagai macam barang dagang. Lalu lewatlah masa-masa yang lama, tahun-tahun yang panjang. Dalam rumah yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu adalah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab, yang disebutkan bahwa pada malam lahirnya Muhammad muncul darinya cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di kota Mekah, hidup di antara keluarganya, berjalan di antara jalanan sempit dan rumah-rumahnya. Dan dalam rumah yang seperti ini, beliau menikah dengan tuan putri pertama Islam, tuan putrinya kota Mekah yang suci, ibu kaum mukminin, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah ruangan toko souvenir. Terdapat berbagai macam souvenir, kenang-kenangan hadiah yang sangat menarik, eksklusif, yang hanya dapat ditemui di museum ini saja. Dan terdapat diskon khusus bagi pemegang kartu nusuk, ya, untuk musim haji ini. Pemegang kartu nusuk akan mendapatkan diskon khusus untuk ini. Terdapat berbagai macam souvenir dan juga buku-buku yang tadi telah kita bahas di dalam. Buku-buku juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk di dalam bahasa Indonesia juga terdapat terjemahannya. Berikutnya mari kita akan naik ke atas Bapak Ibu dari posisi semestinya. Baik. Soalnya boleh ambil gambar terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kalau ingin ambil gambar, boleh ambil gambar terlebih dahulu sebelum kita naik ke atas. Ada membalik. Ini keadaan lantai 2-nya ya. Keadaan lantai 2-nya ada bermacam-macam alat tulis, buku, pulpen dan lain semacamnya. Karena Bapak Ibu boleh ambil gambar untuk replika buah kilo, buah tur. Ini peta perjalanan Muhammad dari Mekah dari selatan, Madinah kurang lebih sekitar 8 hari, kurang lebih sekitar 8 hari. Iya, hari ini kita naik bus berapa jam? 6 jam. 4 jam, 5 jam ya, naik kereta cepat 2 jam. Itu tempat bersembunyi Rasul saat kita Ini gua tuh. itu gua Hira sebelah sana, ini gua Sur.
tempat bersumpah Rasul. Oh, ini brosur. Yes, brosur. Jadi yang pertama gua sih. Ini Gua Hira. Ikro. Yes. Gua Hira. Sini. Alak ya. Ikra bismillah dan dikhalaq ya. Beda lagi. Habis Kita akan masuk kita gambaran kota Madinah, kurang lebih ada pohon kurmanya, kemudian di Madinah juga dikenal, inilah kayu Masjidun Nabawi. Bapak Ibu Rahmatullah, nanti bisa juga beli gambar di sini. Bagaimana obat-obatan yang disebutkan di dalam al-hadis, misalkan berobat dengan kurma ajwa dan lain sebagainya. Oh, ada madu. Ada madu ya. Ini tentang bagaimana kayu Masjidun Nabawi. Di dalamnya terdapat berbagai macam konten di antara tentang obat-obatan yang disebutkan dalam hadis. Ibu bisa lihat di sebelah sana ada kurma ajwa, berobat dengan dalam hadis. Ya, berobat dengan madu, berobat dengan ismit, dan lain sebagainya. Dan di bagian sisi lagi juga ada jangan nggak ada. Ya, ini adalah replika daripada kayu Masjidun Nabawi. Bagaimana metode pengobatan? Maka kita berobat dengan kurma ajwa, dengan madu. kalau ini apa nih? Ya, ini adalah gambaran daripada perabotan yang ada di dalam rumahnya Rasul. Ya, contoh misalkan tungku apinya, ya, ada penggiling gandum, makanan favoritnya Rasul, di antaranya juga ada labu. Perabotan di rumah Di Rasul. rumahnya Rasulullah SAW. Ini gambarannya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana gambaran masjid pada awal mula yang didirikan oleh Rasul di ruangan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, kita akan menuju Masjid Nabawi. Silakan. Tentang sumurnya Rasulullah. Sumur-sumur yang ada di Madinah. Yang banyak di Madinah ya, ada sumur cincin misalkan kalau Bapak ke Kuba dan lain sebagainya. Juga nama-nama sumur yang ada di Madinah. Contoh misalkan Baik Bapak dan Ibu rahmati Allah, ini adalah kita berada di dalam replika Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Kita mencoba menghadirkan bagaimana riwayat dan sampai kepada kita material pembangunan Masjid Nabawi pada masa tersebut. Misalkan lantainya berpasir seperti ini Bapak Ibu. Disebutkan bahwa saya dahulu Rasul dan para sahabat sholat di atas pasir seperti ini, tidak ada sejadah ataupun karpetnya. Kemudian fondasinya dari bebatuan gunung berapi, dindingnya dari tanah liat. Kemudian tiangnya dari batang pohon kurma, Bapak dan Ibu bisa sentuh, mungkin batang pohon kurma juga asli ini. Ya, dan tingginya sama, kurang lebih sekitar 2,5 meter. Tingginya kurang lebih sekitar 2,5 meter. Kemudian bagian beratap seperti ini atapnya, dan yang memiliki atap hanya dua bagian saja, bagian depan dan bagian belakang. Di tengahnya kosong, tidak ada atapnya. Kebanyakan sahabat pada masa itu, sholat tidak ada atapnya. Di bagian depan, untuk sholat hanya mungkin muat sekitar 2-3 sok saja untuk sholat. Ya. Di bagian belakang, selain sebagai tempat sholat, juga dikenal dengan nama As-Suffah. As-Suffah tempat tinggal para sahabat yang fakir miskin, yang tidak memiliki rumah. Mereka tinggalnya di sana. Di antara ada sahabat yang terkenal yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mulia, ruangan yang suci. Sungguh inilah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya jasad suci beliau dikuburkan dan disemayamkan. Di akhir tahun pertama hijrah kenabian yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan yang dimaksud dengan ucapan kita rumahnya yang mulia ialah rumah tempat tinggal beliau serta halamannya. Al-Hujrah atau kamar ialah halaman terbuka ini yang terletak di depan rumah, ukurannya sekitar 4 meter dikali 5 meter dan memiliki 2 pintu, pintu di sebelah utara dan pintu di sebelah barat yang terbuka langsung menuju masjid. هنا دوحة لنبي الهدى كأنك حين تراها معا هنا يجد المرء سلوانه وينثر من شوقه
itulah pintu yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berintik. Pondasi rumahnya terbuat dari batu, dindingnya dari tanah liat, atapnya dari pelepah kurma, serta rumput ilalang yang dicampur di atasnya lapisan tebal tanah liat. Jika kita masuk rumahnya, maka itu merupakan tempat tinggal yang sederhana. Sebuah kamar kecil, tampak sekali pemandangan kezuhurannya. Inilah kasur yang berkerikil. Itu yang di atasnya ada sedikit gandum. Ini adalah wadah air tergantung yang ada di dalamnya air secukupnya. Jika kita keluar dari rumah Nabi yang mulia, menaiki tangga yang terbuat dari batang kurma itu, maka di atas rumah kita bisa melihat ada sebuah kamar berukuran kecil yang disebut dengan al-masyarah. Hai orang-orang yang beriman, di kamar yang mulia inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai olehnya, menjalin kehidupan yang indah, dipenuhi dengan kasih sayang, diterangi oleh kesucian, dan dibangun dengan interaksi yang luhur. Disinilah hidup seseorang yang dunia diterangi oleh risalahnya dan membahagiakan dunia dengan syariatnya. Setelah 9 tahun, wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan bersandar pada dada Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikuburkan di dalam rumah yang mulia ini, sedangkan Aisyah tetap tinggal di rumah yang sama. Setelah kurang dari 3 tahun, wafatlah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pun dikuburkan di samping sahabat terbaiknya Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tetap tinggal di dalam rumah yang mulia ini dengan memasangkan tirai penutup untuk kuburnya. Setelah sekitar 10 tahun, syahidlah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu supaya dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Beliau pun diberi izin dan dimakamkan bersama keduanya. Lalu Aisyah membangun dinding yang memisahkan antara kubur yang dimuliakan dengan sisa bagian rumahnya yang mulia. Aisyah menjadikan sisa ruangan ini untuk sholat dan ibadah. Aisyah tetap menjaga bagian kecil ini yang dulunya ruangan luas yang beliau isi dengan ilmu, pengajaran, dan pendidikan. Kaum muslim datang dari seluruh penjuru bumi untuk memberikan salam kepada ibu kaum mukminin yang menjaganya sambil menuntut ilmu darinya. Demikianlah beliau lakukan sampai wafat. Kemudian Aisyah dimakamkan di pemakaman Al-Baqi dan ditutuplah rumahnya yang mulia dengan rapat. Kondisi ini terus berlanjut hingga tahun 88 Hijriah. Pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan kejelasan rumah yang mulia ini atas perintahnya untuk menjaga kuburan yang mulia. Lalu beliau masukkan ke dalam bagian masjid, menutupnya dengan rapat sehingga menjadi kedap. Tidak ada jalan keluar maupun jalan memasukinya. Beliau rahimahullah setelah itu membeli rumah-rumah ibu kaum mukminin lain dari keluarga mereka dan menjadikannya bagian dari Masjid Nabawi. Lalu beliau membangun dinding berbentuk segi 5 yang terbuat dari bebatuan hitam yang kuat untuk memisahkan kuburan dengan masjid dan supaya orang-orang tidak sholat menghadap kubur. Engkau tidak melihat kota Madinah lebih banyak menangis sedih dan duka setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat rumah-rumah yang mulia ini adalah penghibur hati mereka yang mengingatkan mereka atas sosok yang dicintai Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun demi tahun berlalu, para khalifah tetap memberikan perhatian penuh pada ruang yang dimuliakan ini, memperbaikinya dan mendokumentasikannya selama bertahun-tahun. Tunggu, di depan pengunjung ada 3 lapis dinding pemisah antara dirinya dan makam yang mulia. Pagar kuningannya mengelilingi, dinding persegi 5 yang mengitarinya ditutupi dengan kiswah, lalu dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Perhatian untuk masjid yang mulia masa kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah selalu mendukungnya, menjaga keamanan dan imannya, serta membalas para pemimpinnya dengan balasan yang terbaik. Inilah Masjid Nabawi yang dimuliakan, cukup untuk jutaan jamaah. Itulah kamar yang mulia, membahagiakan siapapun yang memandangnya dan meriangkan hati siapapun yang mencintainya.
juga bagaimana dengan kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Ada berbagai macam layar interaktif yang digunakan untuk memperkenalkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW.